Untuk lebih lengkapnya silakan untuk morning briefing kali ini, Bu. Tes. Ya, Ya, silakan, Bu. oke. Terdengar Pak Dwi? Ya, itu adalah untuk beberapa fundamental ya yang kemarin dirilis. Kemarin juga ada rilis mengenai Australia budget juga. Di sini kalau diambil ada 3 poin yang diperhatikan oleh Bank Sentral dari Australia ya, dan juga dari pemerintahan Australia. Yang pertama ini menyangkut untuk masalah penurunan harga biji besi yang membebani untuk masalah pendapatan terutama dari Australia ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini dari data yang dilaporkan Goldman Sachs tanggal 6 Mei kemarin ya, dengan penurunan harga komoditas biji besi ini, untuk pertumbuhan pendapatan di Australia ini sudah mengalami penurunan itu 21 miliar dolar Australia ya, untuk masalah pendapatannya. Kemudian hal ini juga masih bisa untuk berlanjut. Dan kalau kita perhatikan juga untuk dari data bendahara dari Joe Hockey juga untuk menyarankan untuk masalah pemerintah mengambil tindakan untuk penurunan harga biji besi ini. Karena beliau juga ini juga memperhatikan masih ada peluang untuk biji besi ini turun menjadi 35 dolar per metrik tonnya. Ya, kalau kita lihat sekarang ini biji besi ini masih di area sekitar 60 dolar ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat juga ada masalah perbaikan fiskal yang sangat diperlukan ya. Kalau dilihat dari ANZ ini juga melihat untuk defisit anggaran ini akan mengalami penyempitan menjadi 0,8% dari produk domestik brutonya untuk tahun 2017 ataupun 2018 mendatang ya. Kemudian yang ketiga ini ada mengenai defisit ini akan dipersempit ya. Kalau kita lihat juga untuk masalah defisit yang pemerintah anggarkan untuk di tahun 2015-2016 ini diperkirakan itu adalah 1,9%. Ya, kemudian jika kita melihat juga dari ANZ juga ini untuk defisit kas ini juga mengalami anjlok 2,3% ya, prediksinya itu di tahun 2015-2016. Untuk tahun sebelumnya itu adalah 2,6%. Ya, kemudian dari segi biji besi ini menjadi fokus utama ya, karena menyumbang sedikit banyak untuk masalah pendapatan ekspor dari Australia. Kemudian jika kita lihat juga untuk forecast ke depannya, dari segi pertumbuhan ini Australia untuk di saat ini ya, sebelumnya 3 tahun yang sebelumnya itu antara mining dengan antara non-mining ini kurang lebih 55% dengan 45% yang non-mining ya. Jadi kalau kita perhatikan miningnya hanya 45%, kemudian non-miningnya 55%. Itu yang terjadi 3 tahun yang sebelumnya ya. Tapi kalau kita lihat dari laporan yang kemarin, ya ini juga contributionnya ini akan sedikit dirubah oleh pemerintah Australia, akan mengambil langkah untuk memajukan juga sektor-sektor lain selain untuk mining ya. Kalau kita lihat mining ini akan ditekan untuk 3 tahun ke depan itu hanya sekitar 16% saja, sedangkan untuk non-mining ini ada 84% ya kelanjutannya. Ya, karena kalau misalkan tidak dilakukan perubahan atau sumber pendapatan, maka yang terjadi seperti akhir tahun kemarin ataupun di tahun ini ya, dengan biji besi yang melemah ini cukup melemahkan untuk pertumbuhan ekonomi dari Australia. Ya, kemudian defisit ini juga tadi juga sudah dilaporkan ya, kalau pemerintah ini defisitnya memperkirakan 1,9% di tahun 2015 ini. Dan kalau kita perhatikan dari
tahun-tahun ke depannya ini untuk laporannya prediksinya akan semakin menyempit untuk defisit ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari Australia, mata uang Australia ini kemarin juga sempat mengalami kenaikan ya. Kemudian penurunannya juga kalau kita perhatikan dari grafik yang 4 jam, ya di sini terbentuk pola symmetrical triangle ya yang terbentuk ya. Penurunan untuk di hari kemarin dengan data non-farm payroll yang bagus ya di akhir pekan kemarin hanya tertahan pelemahan dari Austria itu di area 0.78600. Sekarang tes psikologis 0.800. Nah, ini adalah menjadi resisten kunci untuk di hari ini. Ya, kalau dilihat dari analisa teknikal juga Aussie ini masih dapat beranjak mendekati harga tertinggi tanggal 29 April sebelumnya ya, yaitu 0.80750 hingga ke 0.81500 jika terjadi penembusan di atas psikologis 0.800. Ya, itu secara analisa teknikal. Kemudian kalau kita lanjut untuk di Eropa ya, seperti kemarin ini juga ada prediksi juga untuk pertumbuhan ekonomi juga di zona Eropa. Jika kita lihat di tahun 2015 ini mengalami prediksinya mengalami pertumbuhan itu dari 0,9% di tahun sebelumnya, sekarang menjadi 1,5% dan akan berlanjut ke tahun 2016 yaitu sebesar 1,9% ya. Dari segi inflasi ini juga sama, ini kemungkinan besar untuk di tahun yang berikutnya dengan langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral dari Eropa ini akan mengalami pertumbuhan di tahun 2016 itu adalah sebesar 1,5%. Ya, meskipun di tahun ini laporan terendah dari angka inflasi itu adalah 0,1% ya. Sedangkan untuk tingkat pengangguran unemployment rate juga sama. Untuk zona Eropa sendiri ini memprediksi akan mengalami penurunan ya secara bertahap tentunya. 2015 ini diprediksi turun menjadi levelnya adalah 11% dan di tahun 2016 itu kemungkinan akan menjadi 10,5%. Ya, kemudian kalau kita lihat juga dengan data proyeksi tentang pertumbuhan ekonomi, ditambah juga kemarin juga ada euforia yang positif ya dari pasar mengenai pembayaran kewajiban Yunani kepada IMF yang dilaksanakan itu jatuh tempo tanggal 12 tetapi sudah diselesaikan itu pada tanggal sehari sebelumnya ya, tanggal 11-nya ini sudah selesai, yaitu dengan totalnya adalah 767 miliar euro ya. Kemudian ini juga menjadi salah satu juga bahan pertimbangan apakah euro ini akan berlanjut mengalami penguatan yang ke level yang lebih tinggi lagi ataukah ini akan masih terbebani ya. Jika kita lihat untuk masalah Yunani masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Yunani ya di bulan Juni bulan depan, yaitu kurang lebih totalnya 1,2 miliar ya yang harus disediakan untuk pembayaran kepada IMF. Ya, dan ini yang menyebabkan juga kalau kita perhatikan untuk performa kenaikan euro ini masih terbatas. Ya, di pekan kemarin ini penguatannya mencapai ke area 1.13900. Kemudian untuk di hari ini jika kita lihat ini masih berada di dalam shoulder ya. Kalau kita memperhatikan di dalam time frame hourly ya. Ini ada pola yang terbentuk adalah head and shoulder. Kalau kita terbaca untuk saat ini ya, dengan kunci resisten atau shouldernya itu adalah di area 1.12900. Ya, selama untuk di euro ini masih tertahan untuk di kenaikannya di wilayah shoulder, ini berarti untuk pola head and shoulder ini akan terbentuk ya. Dengan support yang terdekat itu yaitu area 1.1200. Ya, ini untuk pergerakan dari mata uang euro ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari Inggris kemarin juga ada data manufacturing production ya.
ini dirilisnya 0,4%. Ya, sama seperti bulan yang sebelumnya ya. Ini juga memicu juga untuk di pound sterling kembali menapaki naik ya. Namun perhatikan juga secara analisa teknikal, euforia kemarin mengenai partai konservatif yang memenangi untuk masalah pemilihan suara ya, pemungutan suara ini juga terlihat dari analisa teknikal sepertinya agak sedikit bertentangan dengan fundamental ataupun sentimen pasar yang terjadi ya. Penguatan dari pound sterling itu sudah meraih di area 1.57.096 ya tepatnya. Nah, kalau kita lihat dari segi analisa teknikal di secara 4 jam dalam jangka pendek ya, ada indikator RSI juga di sini menunjukkan lower high ya yang terbentuk. Nah, ini juga akan membuat performa dari pound sterling ini sedikit akan mengalami tekanan ya. Selama tidak mengalami penembusan di atas 1.57 ya, stabil berada di atas level resisten tersebut, maka sterling ini berpotensi untuk coba untuk melakukan koreksi terlebih dahulu ke area 1.56120. Ya, jika memang penembusan terjadi 1.57 di atas itu, maka sterling akan coba meraih 1.58300 ya. Kemudian yang menarik juga dari mata uang ini adalah pergerakan dari New Zealand ya. Kalau kita lihat New Zealand hampir dari 2 pekan terakhir ya, ini New Zealand kiwi ini mengalami pelemahan yang signifikan berada dalam bearish channel yang terbentuk ya. Hal ini juga dikarenakan dengan adanya forecast dari beberapa ekonom juga yang mengisyaratkan untuk Bank Sentral dari New Zealand ini dalam 2 pertemuan yang berikutnya ya, yaitu bulan Juni maupun bulan Juli, ini sangat berpotensi sekali untuk melakukan penurunan level suku bunganya ya. Nah, kemudian jika kita melihat dari analisa teknikal, dari pergerakan mata uang New Zealand, ini dengan resisten yang ada itu adalah 0.74200 sebagai kunci resistennya. Selama tidak mengalami penembusan di atas level tersebut, New Zealand ini akan menapaki sesuai dengan bearish channel yang sudah dibentuk ya. Kembali ke area 0.73140 hingga ke 0.72. Ya, itu untuk di New Zealand. Kemudian untuk yang menarik dari analisa teknikal ini juga terdapat pattern yang cukup signifikan ya pergerakannya. Dilihat dari dolar Swiss ya, setelah descending triangle kemarin mengalami penembusan, penurunan terjadi atau penguatan dolar Swiss itu coba untuk ke area 0.90700. Kemudian jika kita lihat dari untuk saat ini, pekan ini, pergerakan rentang dari dolar Swiss ini akan berada di area 0.93620. Ya, berada di resistennya. Ini adalah tes yang sudah dilakukan 3 kali ya. Kemudian dengan support yang terdekatnya terdapat juga 2 bottom di sini di pekan kemarin 0.91945 ya. Kurang lebih rentangnya akan berada di area tersebut. Ya, jika kita sambungkan ini juga terdapat potensi juga untuk di dolar Swiss adalah melakukan penembusan jika berada di atas area 0.93620, maka dia akan coba menjemput ke support triangle yang sebelumnya ya, 94910. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari dolar Kanada, ya ini serupa pergerakannya jika kita bandingkan tadi dengan dolar Swiss ya. Di sini juga ada level resisten yang cukup kuat dan berada di dalam descending triangle juga. Ya, level area 1.21610 ini adalah kunci resisten untuk pergerakan di pekan ini. Ya, pergerakan dari dolar Kanada ini juga masih menyangkut juga dengan minyak ya, yang kemarin juga mengalami lompatan kembali lagi di atas area $60 per barrelnya.
Ya, penguatan dolar Kanada ini juga terjadi. Ya, dengan support yang perlu diperhatikan untuk di pekan ini 1.19380 sebagai support descending triangle-nya. Ya, selama masih berada di arsiran yang berwarna biru, pola descending triangle berarti untuk dolar Kanada pergerakannya akan melakukan konsolidasi di pola pattern tersebut ya, kecuali ada penembusan support ataupun penembusan resisten. Ya, kemudian kalau kita masuk ke komoditi, ya ini ada satu fokus juga. Jika kita lihat dari laporan yang terakhir dari AIA ya, ini juga mengeluarkan untuk persediaan minyak mentah, ini juga mengalami penurunan 2 juta barrel ya. Jadi kurang lebih sekitar 481.900.000 ya untuk laporan di akhir Mei kemarin ya. Kemudian jika kita lihat untuk di hari ini juga ada data mengenai crude oil inventories dari Amerika, ini juga akan kita perhatikan. Kalau dari prediksi dari Reuters ini juga memprediksi untuk di akhir pekan ini sampai pekan yang terakhir ya, ini adalah mengalami prediksi kenaikan itu adalah 400.000 barrel ya. Nah, kemudian jika kita melihat dari grafik yang ada, untuk masalah penurunan di tahun 2014 dengan 2015 terakhir ya, ini jelas terpengaruh dengan masalah supply yang melebihi dari demand ya, yang ada di pasaran ya. Kemudian jika kita lihat di sini ada sedikit rebound juga yang dilakukan oleh performa dari minyak ya. Kalau di sini adalah grafiknya adalah Brent ya, sedikit agak naik, tetapi dengan adanya data supply dan demand di sini, untuk masalah supply yang berwarna biru ya, untuk di akhir tahun 2014 sampai sekarang, ya untuk masalah supply datanya ini masih melebihi dari permintaan pasar dari minyak ya. Kemudian kalau kita berlanjut juga dari segi OPEC juga sangat optimis dengan kemarin harga minyak mengalami harga terendah di tahun 2015 ini, ada kenaikan untuk masalah permintaan global dunia ya. Jadi banyak juga yang memanfaatkan dengan rendahnya harga minyak yang kemarin ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, OPEC juga memprediksi permintaan minyak global ini akan mengalami pertumbuhan, yaitu menjadi 1,18 juta barrel per harinya. Ya, sebelumnya OPEC hanya memprediksi 1,17 juta barrel per harinya. Ya, ini juga potensi juga ini akan kenaikan dari proyeksi permintaan minyak dunia. Ini juga OPEC juga akan melihat potensi pulihnya perekonomian dari zona Eropa ya, sesuai dengan prediksi yang sudah kita bahas tadi ya di depan ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga supply ini tetap akan diperhatikan ya, meskipun dari segi Amerika kemarin laporannya juga adalah mengalami sedikit penurunan ya untuk produksi minyak yang ada di Amerika. Ya, kemudian dari segi geopolitik ini juga akan mempengaruhi ya, dengan meredahnya juga ketegangan yang ada di Timur Tengah ya, konflik misalkan di Teluk Persia. Kemudian untuk langkah-langkah Iran juga sama ya. Kemudian juga dari segi Arab Saudi ini juga yang masih tetap untuk mempertahankan untuk masalah output dari produksinya ya. Ini juga akan diperhatikan oleh market ya. Namun jika kita lihat dari pergerakan ya, sentimen dari pasar ini masih berpotensi untuk minyak ini berpotensi untuk melangkah lebih tinggi ya jika kita lihat. Kemudian jika dari analisa teknikal, stabilnya untuk harga minyak di atas level $60 per barrel ini memicu meningkatkan untuk sentimen pasar mengenai kenaikan harga minyak kembali ya. Kemudian jika kita melihat dengan penembusan yang terjadi
harga tertinggi yang sebelumnya, yaitu level area 62 ya. Ini tentu akan membuat harga minyak kembali ke area lebih tinggi lagi, yaitu menguji ke level 64,50 hingga ke area 66 ya. Itu untuk proyeksinya. Namun yang perlu diingat untuk pekan ini, di sini terdapat support yang cukup kuat untuk menahan pelemahan harga minyak, yaitu area di 58,30. Ya, tepatnya ada di 58.00 ya, psikologis kita anggap. Selama untuk pekan ini minyak berada stabil di atas 58.00, potensi kenaikan untuk harga minyak ini masih dapat untuk berlanjut ya. Kemudian kalau dari komoditi emas, ya pergerakannya masih sangat sideways. 1300 kalau kita perhatikan dari grafik daily yang sudah dibahas yang sebelumnya, ini adalah menjadi target penguatan dari harga emas ya. Kemudian jika kita lihat dari jangka pendek untuk pekan ini, 1200 ini adalah menjadi kunci atau angka medio dari pergerakan harga emas ya. Selama emas ini bergerak di bawah area 1200, maka sangat besar potensi untuk di emas ini akan melakukan sideways kembali untuk menguji level supportnya. Ya, yaitu kalau terlihat di sini level 1178 hingga ke 1169 ya. Kemudian jika kita hubungkan juga dari grafik yang terjadi, untuk masalah di emas ini pergerakannya masih sangat kecil, jadi sangat disarankan juga, rekomendasinya itu adalah melakukan buy on low ya, di dekat support ya, kurang lebih yang diarsir dengan wilayah abu-abu 1178 pendekatan support yang terdekatnya, hingga ataupun melakukan aksi short selling itu berada di dekat area resisten ya. Kalau untuk hari ini terlihat 1200 itu akan menjadi resisten penahan untuk kenaikan harga emas ya. Itu untuk di emas, jadi sebaiknya adalah melakukan buy di dekat support ataupun jual di dekat resisten ya. Nah, kemudian ini adalah data hari ini, cukup lumayan banyak datanya. Ya, dari data yang ada di tampilan layar monitor di sini, pasar ini akan memperhatikan itu adalah di pound sterling Inggris ya, BOE inflation reportnya. Setelah kemarin juga BOE masih tetap mempertahankan suku bunga ataupun program pembelian asetnya di level yang sama seperti yang sebelumnya. Nah, kita akan melihat juga untuk inflation report. Ya, ini apakah akan memberikan kisi-kisi dengan kemenangan dari Partai Konservatif, pemerintahan yang nanti akan dijalankan oleh Perdana Menteri dari Cameron, ini akan melakukan perubahan kebijakan ataupun dia akan melaksanakan untuk penyebaran referendum ya, angket apakah untuk Inggris ini dapat mampu untuk berdiri sendiri keluar dari wilayah zona Eropa ataupun masih bertahan ya. Kemudian di malam harinya juga ada retail sales, forecast-nya juga tidak terlalu bagus untuk di Amerika ya. 0,9 dengan forecast itu mengalami penurunan yaitu 0,3% ya. Jika data ini dirilis lebih buruk dibandingkan dari forecast, jelas ini juga akan memicu kembali untuk penguatan dari mata uang major rival dari dolar Amerika ya. Dan crude oil inventories di sini juga ada penambahan ya, dari minus 3,9 itu menjadi minus 0,1. Demikian Pak Dwi untuk market mover ya yang bisa dimanfaatkan untuk di hari ini. Ada tambahan Pak Dwi? Cukup lengkap sebetulnya Bu Desi tadi pemaparan dari seluruh pers yang dikemukakan, kemudian juga dari komoditi termasuk oil dan emas. Oil cukup menarik saya kira, dikarenakan harga setelah menyentuh ke angka 60 kembali, kemudian kalau kita melihat dari supply masih tetap banyak Bu Desi.
dibandingkan dengan permintaan. Sementara konsumsi yang terhadap minyak sendiri lebih banyak dipengaruhi oleh China maupun di Amerika Serikat. Apabila kita melihat data-data dari China, cukup menarik. Hari ini aja jam 12.30 nanti diumumkan industrial production year to year, apabila tepat ke angka 6,1 atau ada pertumbuhan dari bulan lalu dari 5,6, kemudian juga dari retail sales year to year-nya sendiri dari 10,2 menjadi 10,4. Saya kira cukup optimis untuk membawa pengaruh yang cukup besar dalam pergerakan di stok Asia, di Hang Seng maupun di China sendiri. Kemudian untuk Amerika Serikat ternyata tidak mengalami pertumbuhan dalam forecast, tetap di 0,4%. Kemudian retail sales teman-teman sendiri mengalami penurunan dari 0,9 menjadi 0,3%. Nah, saya kira supply dari sisi manufaktur belum tumbuh cukup optimum. Kemudian juga permintaan terhadap minyak saya kira juga tidak terlalu banyak, jadi tetap oversupply terjadi di minyak. Sementara pergerakan pada kali ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor geopolitik yang terjadi di kawasan Asia Tengah atau di Yaman ya, saya kira. Kemudian ingat bahwa belum ada kesepakatan nuklir terhadap Iran, sehingga hal ini juga menjadi isu utama dalam pergerakan harga minyak dari beberapa bulan ke depan. Kemudian saya catat tadi bahwa laporan dari OECD maupun dari forecast di Euro ternyata cukup optimis, dari GDP dari 0,9 2014 menjadi 1,5%, kemudian dari inflasi juga cukup bagus 0,1 bahkan ke 1,5, cukup tinggi sebetulnya dari forecast. Kemudian selanjutnya dari unemployment rate sendiri 11,6 menjadi 11. Saya kira cukup optimis di outlook terhadap euro. Kemudian respon terhadap pembayaran hutang Yunani ternyata cukup lancar hingga bulan Mei kemarin tanggal 12. Hal ini juga mengejutkan pasar sehingga pergerakan euro kembali terangkat untuk sementara waktu ini. Saya rasa demikian morning briefing kali ini. Poin-poin penting yang ada pada hari ini saya rasa masih tetap di Amerika Serikat dengan data-data fundamentalnya, kemudian juga dari Inggris, dari Euro masih momentum dari kenaikan dari pound sterling juga masih bisa dimanfaatkan untuk pergerakan hari ini. Demikianlah informasi yang telah disampaikan oleh Bu Desi dari Monex Asia Afrika Bandung. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat. Terima kasih. Morning briefing kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat pagi dan selamat bekerja.